Di kota Semarang berdirilah sebuah bangunan yang menjadi saksi perjalanan panjang sejarah dan budaya. Kelenteng Sampokong bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga jejak kedatangan salah satu pelaut terbesar dunia, yaitu Laksamana Cheng Ho. Pada abad ke-15, Cheng Ho memimpin armada besar dinasti Ming berlayar ke Asia Tenggara, termasuk ke Nusantara. Dalam perjalanannya, ia singgah di kawasan Simongan, Semarang, sebuah tempat yang kemudian menjadi titik awal berdirinya Sampokong. Di gua inilah Cheng Ho dikisahkan beristirahat dan berdoa. Setelah ia melanjutkan ekspedisi, juru mudinya, Wang Jihong, memutuskan untuk menetap dan merawat tempat ini. Dan dari sinilah kawasan Sampokong mulai berkembang menjadi tempat ibadah dan pusat budaya. Di area utama kompleks ini berdiri sebuah patung megah, yaitu Laksamana Cheng He. Patung ini menggambarkan sang Laksamana sebagai pemimpin besar yang dikenal karena misi perdamaian dan persahabatan dalam setiap pelayarannya. Sikap tangannya yang terangkat melambangkan ajakan menuju hubungan harmonis. Patung ini tidak hanya menjadi penghormatan, tetapi juga pengingat bahwa akulturasi di Semarang berawal dari pertemuan yang damai, bukan konflik. Melalui patung ini, pengunjung dapat melihat bagaimana tokoh sejarah hidup kembali dalam bentuk simbol budaya di masa kini. Dan seiring waktu, Sampokong berkembang menjadi ruang sosial bagi masyarakat. Tidak hanya umat Tionghoa, tetapi juga umat dari berbagai agama sering berkunjung, berdoa, atau sekedar menikmati suasana sejarahnya. Di sekitar kawasan ini, masyarakat setempat turut memanfaatkan peluang ekonomi. Beragam oleh-oleh khas seperti gantungan kunci, miniatur kelenteng, kipas, hingga aksesoris bertema Tionghoa dijual sebagai buah tangan untuk wisatawan. Dan ada juga batik tulis bermotif Sampokong, juga menjadi salah satu kerajinan yang menarik perhatian melalui motif-motif seperti lentera, kapal Cheng Ho, hingga bentuk kelenteng. Batik ini menjadi medium yang menggabungkan budaya Jawa dan Tionghoa. Harmoni yang tercipta di kawasan ini tumbuh dari interaksi masyarakat yang hidup berdampingan. Nama saya Tamim dari Manyaran ya loh. Oh, dari Manyaran. Saya izin bertanya nggih Pak. Di sini keberagaman apa yang paling terlihat? Misal suku, bahasa, atau kebiasaan. Bapak kan udah lama berjualan di sini, jadi Bapak mungkin merasakan itu. Itu seperti apa? Ya di sini kan istilahnya itu semua agama itu sama. Dalam arti kata dia itu kita bergaul di sini, biarpun dia itu ada yang sembahyang di kelenteng, ada yang mungkin ada yang Nasrani, ada yang Islam, Hindu, Buddha, sama aja, kita nggak membedakan itu. Jadi kita ya Bhinneka Tunggal Ika lah, dalam arti kata biarpun berbeda tetap satu. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan? Tidak ada istilahnya itu agama atau suku yang dibedakan. Sini sama aja, biarpun ada jenis Jawa, ada yang lagi kalau Bugis, Kalimantan, sama aja Mbak. Sama, kita perlakuan ya sama di sini. Selanjutnya ya Pak, bagaimana Bapak berinteraksi dengan pembeli yang berbeda budaya? Kan kalau di sini pasti budayanya berbeda-beda. Pengunjungnya kan mungkin nggak dari Semarang aja ya Pak, dari mana?
disegani itu bukan karena kita kuat, tapi karena kita sopan sama kita, biarpun gimana. Jadi kita harus menghormati dia, biarpun dari mana kita harus menghormati dia, karena istilahnya dia juga selain di sini tamu. Ada pepatah kan, tamu adalah raja. Raja, ya. Jadi kita harus menghormati. Kehidupan sosial di Sampokong menunjukkan bahwa keberagaman dapat hidup selaras ketika dijaga dengan rasa saling menghargai. Perkenalkan, nama saya Nada Milati Naihlah dari, kebetulan di sini sedang penelitian juga dari mahasiswa Undip. Langsung saja Kak, pertanyaan yang pertama, keberagaman apa yang paling terasa di lingkungan tempat Anda tinggal? Kalau di lingkungan tempat tinggal di rumah, mungkin keberagaman mungkin dari nilai-nilai agama ya. Ada beberapa masyarakat yang mungkin menganut agama lain gitu. Mungkin dari SMP tuh udah mulai ada teman yang berbeda agama. Caranya mungkin ya lebih ke toleransi saja, nilai atau kebiasaan. Mungkin ya kembali lagi tadi, kebiasaan saling menghargai, terus saling kayak kebersamaannya itu lebih saling menyatu gitu. Dalam aktivitas sehari-hari, toleransi terlihat dari cara masyarakat berinteraksi, baik dalam kegiatan ekonomi, sosial, maupun budaya. Kerajinan-kerajinan ini menjadi bukti nyata akulturasi budaya yang berlangsung turun-temurun di kawasan Sampokong. Kultural. Oke, yang pertama, keberagaman apa yang paling terasa di lingkungan tempat tinggal Anda di kos? Di kos, kalau di kos kebetulan di daerah saya ada gereja, ada masjid, jadi itu untungnya masyarakat sekitar tidak ada yang komplain atau tidak ada yang keberatan. Entah ada suara azan atau suara gereja, itu aman-aman aja. Oke, selanjutnya, bagaimana cara Anda bergaul dengan teman dari budaya atau agama yang berbeda? Kalau dari teman yang berbeda agama sih, yang pasti kita nggak nanyain tentang agamanya gimana gitu-gitu, terus saling menghargai aja sih. Oke, selanjutnya, nilai atau kebiasaan apa yang membuat hubungan antar pemuda tetap baik? Kalau nilai yang bisa diterapkan tuh toleransi ya, yang pasti. Jadi kita harus menghargai sesama antar agama gitu. Oke, selanjutnya, kalau misal ada konflik karena perbedaan, biasanya diselesaikan dengan cara yang seperti apa? Kalau ada konflik biasanya kita yang pasti harus kepala dingin dulu, terus kita omongin baik-baik. Kita biasanya pakai cara musyawarah atau mufakat buat mencapai tujuan yang kita semua pasti semuanya ada konsekuensinya. Jadi harus dimusyawarahin biar semuanya sama gitu, tanpa ada perdebatan lagi gitu. Ketemu jalan tengahnya lah. Iya, ketemu jalan tengahnya. Terakhir, menurut Anda, apa manfaat keberagaman untuk pendidikan dan cara berpikir anak muda? Keberagaman tuh penting juga buat pendidikan, karena dengan keberagaman kita bisa tahu perbedaan dari, apalagi kayak antar umat agama gitu, juga kita bisa tahu perbedaan-perbedaannya gitu. Adapun nilai toleransi yang terbangun di kawasan ini perlu terus dijaga agar menjadi contoh bagi generasi berikutnya. Keberagaman apa sih yang paling terasa di lingkungan tempat ini? Bergaul dengan teman atau budaya yang agama berbeda itu gimana? Menghargai, cukup menghargai, tapi kalau yang tertentu mungkin kita membatasi. Dari sejarah pelayaran Chengho hingga kehidupan masyarakat masa kini, Sampokong adalah bukti bahwa budaya dapat menyatukan bukan memisahkan.